Kembali lagi dengan channel Bahas Saham, teman-teman investor. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkomparasi dua saham yang menurut saya menarik, dan tentunya ini juga menjadi trending topik ya belakangan ini. Banyak subscriber ataupun teman-teman investor lain yang membandingkan saham NISP dan BDMN. Nah, saya tertarik untuk membuat komparasinya secara singkat. Sebenarnya dari kedua saham ini, walaupun sebenarnya dua-duanya cukup menarik ya menurut saya, tapi saya akan mencoba memberikan insight ataupun semacam komparasi berdasarkan fundamental, teknikal, maupun faktor-faktor lain yang berhubungan dengan saham ini. Nah, seperti apa? Langsung saja. Yang pertama, pada saat saya membuat video ini untuk saham NISP itu pertanggal 23 Februari ya, berada di harga 1.345. Dan kemudian untuk saham Bank Danamon sendiri berada di harga 2.930. Nah, kalau kita lihat secara sekilas dari grafiknya saja, untuk saham NISP ini sebenarnya sudah terlihat all time high ya. Kalau secara maksimal dia sudah memiliki harga yang melebihi harga-harga yang pernah diraihnya sebelumnya, atau kita katakan all time high untuk harga sahamnya. Tetapi berbeda dengan saham Bank Danamon, di mana walaupun memang dari sisi harga dia lebih mahal, 2.930 per lembar, tapi kalau kita lihat dari grafik secara maksimum, di sini kita melihat untuk harga sahamnya itu terlihat adanya penurunan ya teman-teman. Nah, walaupun memang dia di kurang lebih tahun 2019 dia mencapai angka 10.000, tapi semenjak pandemi dia ditarik ke harga 2000-an, dan ternyata sekarang harganya bisa dikatakan terkonsolidasi ya teman-teman. Nah, dari sisi harga saham secara umum terlihat memang di sini yang menjadi top performernya itu adalah tentu saja Bank OCBC atau NISP. Nah, dari sisi Bank Danamon kita melihat dia harganya turun ya teman-teman, bahkan hampir menyerupai saham pada saat dia IPO. Nah, tapi di sini menariknya, apakah memang walaupun harga saham Bank Danamon ini dia turun, apakah ini sebanding dengan harga fundamentalnya? Dan juga kita lihat dari Bank NISP, kalau dia terlihat meningkat secara grafik dan mencatatkan harga all time high-nya, apakah memang itu sebanding dengan fundamentalnya? Nah, jadi langsung saja saya akan melanjutkan yang pertama dari komparasi atau adu secara fundamental. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya bandingkan dari laba bersih, ekuitas, BBV, PER, EPS, ataupun ROE-nya. Nah, seperti apa teman-teman? Langsung saja, yang pertama dari laba historis. Untuk saham Bank Danamon sendiri kita lihat pada saat pandemi dia menurun di tahun 2020, tetapi memang sudah terlihat adanya peningkatan. Dan Bank NISP juga sebenarnya grafiknya sama. Tapi yang menarik di sini adalah untuk Bank NISP sendiri di tahun 2023 ini dia sudah mencatatkan laba yang melebihi laba yang pernah diraih di periode-periode sebelumnya. Dari grafik terlihat jelas ya teman-teman. Nah, kemudian dari Bank Danamon ternyata di tahun 2023 dia belum mencapai laba yang pernah diraihnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pembeda di antara kedua emiten ini dari sisi laba historis ya teman-teman. Nah, kalau dari sisi labanya memang terlihat yang cukup menarik itu adalah laba NISP, karena dia sudah mencatatkan performa yang cukup baik, bahkan di laba tahun 2023 ini dia sudah melebihi laba periode-periode sebelumnya. Tapi berbanding terbalik dengan Bank Danamon, walaupun memang terlihat meningkat setelah adanya pandemi COVID ya di tahun 2020, tetapi laba tahun 2023 ataupun laba tahun 2022-nya bahkan belum melebihi laba di tahun 2018 dan 2019. Nah, kemudian kita lanjut dari sisi ekuitas. Untuk ekuitasnya di sini juga terlihat kedua emiten ini dia mengalami peningkatan dan bisa dikatakan ya cukup signifikan dan berlangsung dari periode ke periode ya teman-teman. Nah, untuk yang Bank Danamon sendiri, ekuitasnya memang di sini lebih tinggi dari Bank NISP yang mencapai hampir 50 triliunan. Tetapi Bank NISP juga di sini terlihat adanya peningkatan yang mencapai hampir 40 triliun ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara grafik ini, yang lebih konsisten untuk mengalami peningkatan itu adalah Bank NISP.
Untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya sendiri untuk Bank Danamon dia hanya meraih angka 3,3% rata-rata per tahunnya. Ternyata NISP itu jauh lebih tinggi ya, mencapai angka 8,8% untuk kenaikan ekuitasnya. Nah, dari grafik juga terlihat lebih konsisten yang NISP untuk mengalami peningkatan daripada Bank Danamon. Karena terlihat di tahun 2019 dari grafiknya, untuk Bank Danamon itu sendiri memang terlihat meningkat signifikan, tetapi malah menurun di tahun 2020. Ya, memang mungkin karena adanya pandemi ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dari EPS versus ROE-nya, earning per share, dan juga return on equity-nya ya. Yang pertama itu untuk EPS, ternyata EPS Bank Danamon itu lebih tinggi earning per share-nya ya teman-teman. Di sini dia di tahun 2023 saja dia sudah mencatatkan angka 359. Kalau kita bandingkan dengan NISP dari sisi EPS, ternyata jauh ya teman-teman, cukup signifikan karena NISP itu hanya mencapai angka 178 per tahun 2023. Nah, di sini juga menjadi faktor pertimbangan, ternyata untuk earning per share-nya itu Bank Danamon lebih tinggi. Kemudian dari sisi ROE ternyata malah sebaliknya teman-teman. Untuk return on equity-nya yang lebih tinggi itu adalah Bank NISP. Rata-ratanya sendiri mencapai 9,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ROE 5 tahunan dari Bank Danamon yang mencapai 6,3%. Nah, di sini kita melihat data yang cukup kontras. Dari sisi earning per share-nya Bank Danamon lebih tinggi, tetapi return on equity-nya itu lebih tinggi dari NISP sendiri, teman-teman. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup menarik menurut saya. Itu tadi saya katakan sebenarnya kedua bank ini cukup bagus, dan kita lihat datanya itu saling mengalahkan satu sama lain ya, teman-teman. Walaupun memang ada kekurangan dari beberapa emiten seperti Bank Danamon dan juga dari Bank NISP. Kemudian kita coba lanjut untuk harga rata-rata saham yang pernah diraih emiten ini. Untuk Bank Danamon sendiri itu rata-rata sahamnya yang paling tinggi itu terjadi di tahun 2018 dan 2019 yang mencapai angka 6 ribuan ya teman-teman. Tetapi semenjak pandemi dia turun ke 2 ribuan. Bahkan sampai dengan tahun 2023 akhir dia hanya terkonsolidasi di harga 2 ribuan sampai dengan 3 ribuan teman-teman. Jadi dia belum bisa kembali ke harga 6 ribunya. Nah, dari Bank NISP, untuk Bank NISP sendiri dia sudah mulai menuju ke harga di tahun 2018 ya. Dari tahun 2018 dia mencapai angka 1.575 rata-rata harga sahamnya. Memang pada saat 2019 turun, 2020 juga turun kembali, 2021 bahkan 2022 juga turun lebih dalam. Tetapi untuk tahun 2023 dia sudah meningkat cukup signifikan, kurang lebih 100% peningkatannya dari tahun 2022. Dan memang terlihat sudah mulai menuju ke harga 1.575 sesuai dengan fundamental tadi seperti laba bersihnya memang yang sudah jauh melebihi harga di tahun 2018. Tapi untuk Bank Danamon memang karena tadi secara fundamental juga dari laba historis untuk harga sahamnya itu belum, maksud saya laba bersihnya itu belum mencapai laba bersih yang terjadi di tahun 2018 bahkan 2019. Jadi terlihat memang harga sahamnya mengikut ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat di sini untuk harga sahamnya belum ada peningkatan secara signifikan ya, walaupun memang belum mencapai rata-rata harga yang sama di tahun 2018 dan 2019. Tapi dari sisi performance tadi seperti laba bersihnya sebenarnya sudah mengalami peningkatan ya. Jadi sebenarnya untuk labanya juga ya seharusnya tidak berada di harga di 2 ribuan teman-teman. Kemudian kita lanjut secara fundamental, sebenarnya harga saham yang bisa diperoleh dari harga fundamental itu sebenarnya berapa gitu ya teman-teman investor. Yang pertama dari Bank Danamon. Harga Bank Danamon pada saat saya membuat video ini berada di angka 2.940. Dengan harga di 2.940, PBV yang tercatat itu di 0,6. Kemudian PER-nya itu di 8,2. Kemudian kalau misalnya dia mencapai angka PBV 1, seharusnya harga yang terjadi itu di harga 5.037 atau kurang lebih 2 kali lipat dari harga yang terjadi sekarang di 2.900 teman-teman. Nah, kemudian untuk PER-nya PER 10 itu
Dengan pair yang terjadi sekarang di 8,2, jadi per 10 itu seharusnya berada di angka 3.500-an. Nah, seperti biasa saya kombinasikan harga fundamental yang seharusnya diraih emiten ini yaitu berada di angka 4.311. Dan kalau kita lihat potensi gain yang terjadi kalau dia menuju ke harga 4.311 dengan harga yang terjadi sekarang di 2.900 itu mencapai angka 46,65%. Ini merupakan hal yang menarik dari sisi Bank Danamon. Nah, kemudian kita coba lanjut ke Bank NISP. Harga Bank NISP pada saat saya membuat video ini di harga 1.365 per lembar saham. Harga seperti itu mencatatkan PBV sebesar 0,8 dan PER sebesar 7,6. Dan untuk PBV 1, dia seharusnya dihargai di 1.626 dan PER 10 itu dihargai di 1.700. Seperti biasa saya combine, seharusnya emiten ini dihargai di 1.704 secara fundamental atau gambaran fundamentalnya. Nah, dengan harga sekarang di 1.300, potensi yang bisa diperoleh secara gain itu apabila menuju ke harga 1.700 berada di angka 24%. Nah, di sini bisa kita bandingkan sebenarnya saham mana yang lebih undervalue, teman-teman. Kalau kita lihat secara fundamental ya. Yang pertama dari PBV tentunya memang saham BDMN, tetapi dari sisi PER saham NISP. Tapi kalau kita kombinasikan sebenarnya yang lebih undervalue pada saat sekarang itu yaitu harga saham Bank Danamon. Karena untuk kombinasi PBV dan PER seperti yang biasa saya analisis itu berada di harga 4.300 dan gap menuju ke sana itu kurang lebih 46%, yaitu potensi gain yang mungkin kita peroleh dibandingkan dengan NISP yang hanya mencatatkan angka di 24,89%. Nah, dari sisi analisis PBV dan PER historisnya, ini bisa kita lihat teman-teman jelas ya untuk PBV sendiri dari Bank Danamon itu berada di kisaran yang tidak berbeda jauh ya dengan Bank NISP. Di mana sampai dengan tahun 2023 di terakhir aja untuk PBV Bank Danamon dan Bank NISP itu kurang lebih sama di kisaran 0,6 dan juga 0,8. Kemudian dari PER-nya, kita lihat di sini PER Bank NISP itu terlihat lebih tinggi ya dari beberapa periode. Di tahun 2023 saja, PER NISP itu berada di angka 7,7 dan PER Bank Danamon di 7,1. Sebenarnya ini juga sudah mirip-mirip teman-teman investor. Tetapi kalau kita rata-ratakan, yang pertama dari Bank Danamon, rata-rata PBV Bank Danamon itu selama 5 tahun terakhir itu adalah di 0,98. Jadi harga sahamnya itu dihargai di rata-rata 0,98 PBV. Dan kemudian untuk PER, rata-rata dihargai di 17,28 untuk 5 tahun terakhir. Sehingga kalau saya kombinasikan, PBV dan PER rata-rata selama 5 tahun terakhir itu dengan pengecualian fundamental ya teman-teman, yaitu berada di kombinasi historis di 5.500. Jadi selama 5 tahun terakhir, PBV dan PER yang diraih emiten ini dicatatkan harga sebesar 5.561. Sehingga dengan harga sekarang di 1.000-an tadi kita lihat, maksud saya di 2.000-an untuk Bank Danamon, potensi gainnya itu malah lebih tinggi ya teman-teman secara historis, seharusnya di angka 89%. Terlepas dari tadi, apakah memang teman-teman investor lebih memilih untuk melihat analisis secara fundamental maupun secara PBV dan historisnya. Dan kemudian dari Bank OCBC NISP, di sini potensial gain apabila kita membandingkan PBV dan PER historis selama 5 tahun terakhir itu cukup kecil, hanya sebesar 0,61% teman-teman. Karena kalau kita kombinasikan, seharusnya di harga 1.373 itu, atau kurang lebih harga yang terjadi sekarang itu sudah merupakan PBV dan PER historis. Tapi ini merupakan analisis secara historis, karena memang tadi secara laba bersih juga untuk emiten NISP ini sudah melebihi laba tahun atau periode-periode sebelumnya, jadi wajar saja secara historis dia tidak dihargai lagi harga yang sama secara historis, melainkan mungkin akan lebih tinggi lagi sehingga dia akan mengikuti harga fundamental tadi yang kurang lebih mencapai di angka 24% untuk potensi gain yang diperoleh. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk analisis lanjutannya seperti biasa saya akan mencoba mengadu dari sisi teknikalnya. Baik, yang pertama untuk Bank NISP ya teman-teman.
Untuk Bank NSP ini kalau kita lihat secara monthly ya memang sudah bisa dikatakan all time high ya. Artinya harga yang terjadi sekarang itu sudah melebihi harga yang pernah diraihnya di periode-periode sebelumnya. Di sini dia lebih tepatnya di harga 1345 pada saat saya membuat video ini. Nah, kalau kita lihat, kalau seperti saya pribadinya, kalau melihat harga saham yang sudah mengalami yang namanya all time high ya teman-teman, di sini saya tidak akan mencoba membeli lagi emiten ini. Artinya peluang untuk melakukan kenaikan ke depannya itu saya rasa ya memang bisa dikatakan masih ada karena tadi memang dari sisi fundamental juga masih bagus. Tetapi saya akan mencoba menjauhi karena emiten ini sudah mencatatkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk titik supportnya, bisa saja dia memiliki titik support yang sama di harga 1400. Mungkin dia akan koreksi dulu ke harga 1200 atau bahkan 1300 saja. Tapi di sini peluangnya itu memang kita tidak tahu lagi apakah nanti secara teknikal dia akan mengalami terus yang namanya all time high, lebih tinggi lagi mungkin ke 1500, bisa saja karena memang fundamentalnya bagus dan menarik. Tetapi saya rasa melihat peluang cuannya yang lebih tinggi, saya akan menjauhi emiten ini karena dia sudah mengalami yang namanya kenaikan yang cukup signifikan. Lain ceritanya kalau kita bisa membeli emiten ini sebelum di harga 1000 teman-teman. Nah, kemudian saya akan mencoba melihat dari Bank Danamon. Nah, ini secara grafik monthly ya teman-teman. Untuk grafik bulanannya, di sini terlihat untuk Bank Danamon ini masih terjadi penurunan signifikan ya teman-teman. Artinya untuk harga sahamnya juga belum meningkat secara signifikan. Bahkan sebelum pandemi, ya bisa dikatakan ini adalah harga sebelum pandemi. Di harga 2.900 teman-teman lebih tepatnya. Nah, dia emiten ini pernah menuju ke harga di kurang lebih 4.000 di tahun 2022 bulan Maret. Untuk lebih memudahkan kita bisa membuat garis titik support di sini. Dan sepertinya ini menjadi titik resistennya teman-teman. Di harga kurang lebih di harga 3.000, katakanlah 3.500 teman-teman. Nah, kalau saya melihat di sini secara grafik, untuk titik support emiten ini saya pastikan berada di angka 2.000 sampai dengan 2.300 teman-teman. Nah, kemudian untuk titik resisten pertamanya saya yakin itu berada di angka 3.000-an, 3.500 lebih tepatnya. Nah, saya yakin ini sebenarnya area untuk buy kalau memang teman-teman tertarik dengan emiten ini, karena untuk menurut saya pribadi, peluang di emiten ini saya rasa lebih besar daripada peluang di Bank NSP. Karena tadi memang dari sisi kenaikan harga, Bank NSP itu dia sudah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kemudian dari sisi fundamental juga sama-sama bagus ya teman-teman sebenarnya. Tapi yang lebih menjanjikan atau lebih undervalue itu saya rasa adalah Bank Danamon. Karena untuk dari harga saham saja dia belum meningkat secara signifikan. Di sini terlihat dia masih konsolidasi. Memang pernah ke harga kurang lebih 4.000 tapi ditarik turun kembali ke kurang lebih harga 3.000 ataupun bahkan 2.000 teman-teman. Nah, di sini memang bisa saja terjadi penurunan kembali ke harga titik support di 2.300. Tapi saya yakin penurunan lebih dalam itu saya rasa peluangnya sangat kecil dan peluang menuju ke harga atas, ke harga 3.000 saya rasa lebih terbuka untuk peluangnya teman-teman. Nah, itulah saya katakan kenapa saya lebih tertarik melihat pergerakan emiten ini. Walaupun memang tadi dari sisi laba bersih, emiten NISP sudah jauh melampaui emiten ini. Tapi bukan berarti dari sisi fundamental, emiten ini bisa dikatakan kurang bagus. Tetapi emiten ini secara fundamental cukup menarik dan harapannya sih memang kedepannya emiten ini ditarik valuasinya dari sisi harga pasarnya menuju ke harga 3.000-an teman-teman. Karena walaupun memang di tahun 2018 dan 2019 dia belum mencapai laba bersih yang sama, tetapi kita lihat tadi dari grafik untuk kenaikannya juga sudah cukup signifikan ya teman-teman, walaupun memang belum menyamai tahun 2018 dan 2019. Tetapi setidaknya dengan harga sekarang itu saya rasa sudah kurang wajar, masih berada di bawah sebelum pandemi. Seperti itu teman-teman investor untuk teknikalnya.
Nah, kemudian dari pembahasan lanjutan yaitu saya akan mencoba mengkomparasi dari sentimen-sentimen seperti good atau bad news dari kedua emiten. Nah, saya hanya mengambil satu news dari masing-masing emiten, tapi saya rasa ini juga berkontribusi positif terhadap kedua emiten. Nanti tinggal teman-teman investor bagaimana menentukan mana sebaiknya emiten yang lebih cocok terhadap pribadi masing-masing. Nah, yang pertama untuk Bank Danamon, ada seseorang yang bernama Herman Hutanoko yang merupakan konglomerat yang diam-diam mengoleksi emiten Bank Danamon. Nah, artinya apa? Dari sentimen luarnya saja, ada investor yang yakin dengan pergerakan emiten ini ke depannya. Buktinya, investor ini memiliki emiten Bank Danamon ini ke-13 terbesar, teman-teman. Nah, artinya ada konglomerat ataupun investor yang cukup ternama yang meyakini emiten ini ke depannya. Kita tahu mungkin mindset orang-orang yang sudah ternama, mungkin dia akan mengikuti yang namanya forecast ataupun prediksi harga emiten ini ke depannya. Makanya bisa saja beliau cukup yakin dengan menambah porsi kepemilikannya untuk emiten ini. Nah, kemudian untuk Bank NSP, ada juga investor yang mengkoleksi emiten ini, teman-teman, yaitu Pak investor Indonesia, Pak Loh Keng Hong. Nah, di sini juga Pak Loh Keng Hong, saya yakin ada alasan tertentu kenapa memiliki emiten ini, karena memang kita lihat dari sisi pergerakan harga sebenarnya sudah all time high ya teman-teman. Jadi dari sini sebenarnya terlihat investor itu melihat adanya proyeksi ataupun gambaran emiten yang bagus ke depannya, sehingga dia berani untuk mengambil emiten ini ataupun mengoleksi emiten ini di masa lalu. Nah, saya yakin juga sepertinya Bank Danamon potensinya juga besar, dan menurut saya pribadi untuk Bank Danamon itu masih belum dihargai pasar secara sesuai dengan fundamentalnya, teman-teman. Karena kita lihat tadi dari sisi fundamental dia cukup bagus, walaupun memang belum melebihi harga ataupun laba bersih di tahun 2018 tahun 2019, tetapi dari sisi laba bersih sudah mengalami peningkatan yang cukup menarik, teman-teman. Nah, begitu juga dengan NISP. NISP memang sudah terbukti dari laba bersihnya sudah cukup melampaui laba dari periode-periode sebelumnya, sehingga harga sahamnya juga sudah ditarik naik melebihi harga dari periode-periode sebelumnya, teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan singkat mengenai kedua emiten, NISP dan BDMN. Tetap disclaimer on teman-teman investor, untuk keputusan membeli atau menjual tetap berada di tangan teman-teman. Video ini hanya memberikan gambaran ataupun penjelasan singkat mengenai emiten, NISP, dan Bank Danamon yang menurut saya pribadi tentunya keduanya cukup menarik untuk dilakukan investasi. Nah, akhir kata, tidak ada kata terlambat investasi. Quotes ini merupakan quotes dari Bapak investor kita, dan harapannya ke depannya semoga teman-teman investor bisa mengikuti jejak Bapak investor kita, Bapak Loh Keng Hong. Mungkin sekian pembahasan saya, dan sekian juga video ini. Boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.